Besti kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi yang satu ini tak kalah happening. Ya, ada Rosa atau yang lebih dikenal dengan Teh Ocha yang mendadak membuat peringatan keras alias somasi kepada oknum yang belakangan ini melakukan penyebaran fitnah dan ujaran kebencian. Seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti, kabar mengejutkan datang dari Rosa. Lama tak pernah terseret masalah, tiba-tiba saja sang diva melaporkan para haters yang menyebarkan kabar bohong tentang dirinya. Menurut kuasa hukumnya, Rosa melaporkan para haters tersebut karena dinilai sudah melewati batas kesabaran sang musisi. Karena tak hanya menyerang secara personal, tapi sudah sampai body shaming nih Besti. Melihat kabar bohong yang sudah tersebar luas itu, Rosa merasa nama baik dan reputasinya terganggu hingga menjatuhkan harkat martabatnya di depan publik. Namun jauh sebelum mengambil langkah hukum tersebut, Rosa yang didampingi kuasa hukumnya mengambil langkah somasi atau memberikan peringatan kepada oknum atau pihak-pihak yang mencoba mencederai reputasi sang diva. Yang kami lakukan hari ini adalah melakukan somasi kepada pihak-pihak yang kami pantau, kami lihat, kami identifikasi telah melakukan fitnah, kemudian mencemarkan nama baik, menjatuhkan harkat dan martabat orang lain di depan umum. Dan karena itu kami tidak langsung melakukan proses hukum, tapi kami melakukan somasi. Kami berharap bahwa dalam 1x24 jam pihak-pihak ini bisa men-take down dan minta maaf atas kesalahan yang mereka lakukan, telah memfitnah, menjatuhkan harkat martabat, men-downgrade Teh Ocha di media sosial mereka masing-masing. Dan bahkan sebelum jauh mengambil langkah tegas, Rosa atau yang akrab disapa Teh Ocha itu masih membuka pintu maaf bagi pihak-pihak yang mengakui kesalahan. Jika tidak, ia akan membuat perhitungan tanpa memberi ampun kepada haters yang keras kepala nih Besti. Setidaknya ada 20-30 akun yang sudah diklaim melakukan tindak pidana kepada Rosa. Dari akun-akun ini, Rosa ingin memberikan pelajaran serius kepada pihak-pihak atau pemilik akun media sosial yang tidak bertanggung jawab. Dan sekali lagi kita tegaskan, ini bukan alasan personal, bukan karena Rosa baper, bukan. Ini beliau menganggap bahwa ini momentum untuk beliau menggunakan kasus ini atau insiden ini atau peristiwa ini untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat luas. Literasi digital, agar siapapun menggunakan media sosial mereka tahu konsekuensinya. Kita boleh bebas tapi tidak dengan melanggar kebebasan orang lain, memfitnah orang lain, mendiskreditkan orang lain. Siapa? Lebih dari 20 atau 30 akun media sosial yang sudah kita identifikasi. Banyak juga dan beberapa di antara juga sudah take down. Tapi sekali lagi yang sudah take down pun tidak melakukan permintaan maaf di kanal media sosial mereka akan kita juga ikut laporkan. Lantas siapa sosok yang dimaksud oleh Teh Ocha? Apakah Bianca Rock oknum yang dimaksud Teh Ocha itu Tessa Mariska? Karena belum lama ini Tessa Mariska secara gamblang membeberkan kabar seorang diva yang menangis karena operasi plastik yang dijalani tidak sesuai dengan ekspektasinya. Benarkah karena pernyataan Tessa Mariska itu sebagai pemicu para haters atau pemilik akun media sosial yang tidak bertanggung jawab sengaja menciptakan narasi yang seolah-olah menjelek-jelekan Teh Ocha di media sosial? Oh, jadi ya boleh dibilang ini yang operasi kemarin itu yang gagal itu adalah diva lah ya, seorang diva gitu ya, boleh dibilang seorang diva. Jadi rupanya menurut dari pihak dokter ini bahwa dia melakukan dua mata itu brolift. Nah, kenapa berair terus pertanyaannya, dan ini kan udah 2 bulan kejadian berair terus nih, kasihan nih diva. Mungkin matanya itu ketarik banget dan gak bisa nutup. Jadi buat harusnya kan harusnya loh ya, setahu saya ya, sebelum melakukan
opresi itu kan digambar dulu, habis itu baru nanti dilakukan pengikisan, dilakukan jahitan sesuai gambar ya. Jadi nggak terlalu terbuka, tertarik. Jadi ini tertarik banget, saya nggak bisa nutup. Itu yang bikin nangis mulu. Jadi 6 bulan lagi dia akan ke Korea untuk pembenaran lagi. Nah, kalian yang nanya itu siapa? Lihat aja nanti siapa yang 6 bulan lagi ke Korea melakukan itu. Itu aja ya, oke? Thank you. Sudah terdeteksi dengan jelas. Keberanian mereka tuh sangat luar biasa, memakai akun pribadi dan bicara langsung si pemilik akun tersebut. Tapi setelah saya pelajari, akun-akun tersebut memang selalu menjelekkan public figure, artis-artis. Jadi saya menduga ada oknum yang dengan sengaja ingin menjatuhkan reputasi Mbak Ocha di dunia perartisan Indonesia seperti itu. Menurut pihak Teh Ocha, pihaknya perlu menertibkan oknum-oknum yang sengaja merusak reputasi orang lewat konten-konten mereka di media sosial. Karena tanpa disadari, ternyata oknum-oknum tersebut mendapatkan keuntungan ekonomi. Sementara di sisi lain, ada karir dan reputasi yang diperjuangkan korban seperti Teh Ocha dan teman selebriti lainnya. Sebenarnya karena ini dia bukan ciutan ya, jadi dia itu begini. Mereka itu pakai video Teh Ocha yang asli, lagi nyanyi di satu tempat begitu. Ada musiknya Teh Ocha juga. Itu melanggar undang-undang ITE karena menggunakan konten orang lain. Sebenarnya Teh Ocha nggak masalah kalau itu untuk hal positif. Banyak kok lagu-lagu Teh Ocha digunakan untuk video-video yang positif, yang membangun, yang positif, yang optimis begitu. Teh Ocha nggak apa-apa karena merasa bahwa konten dia digunakan pada hal-hal yang produktif. Tapi kenapa ini kita lakukan somasi dan langkah hukum? Karena itu dilakukan pada hal-hal yang kontraproduktif, apalagi itu untuk menyerang dirinya. Melihat potongan-potongan video yang kini sudah tersebar luas di media sosial, Teh Ocha melalui kuasa hukumnya menilai adanya tindak pidana penyebaran kabar bohong, fitnah hingga manipulasi nih Besti. Sebab itu, para terduga pelaku terancam melanggar Undang-Undang ITE dengan hukuman maksimal 8 tahun penjara dengan denda 2 miliar rupiah. Yang paling bawah. Ini yang paling besar. Ini kan beberapa sebenarnya kalau kita lihat kan ada banyak ya. Delik yang bisa kita ajukan. Tapi yang paling krusial itu pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 Undang-Undang ITE. Ini ancamannya cukup serius ya, karena hukumannya maksimal 8 tahun dan dendanya itu maksimal 2 miliar. Lantas, bagaimana reaksi Teh Ocha akan somasi dan langkah hukum yang diambil manajemen dan kuasa hukumnya? Manajemen aku bilang sama aku, dia nanya kan, ini kita akan mengambil tindakan karena kalau dibiarkan lama-lama akan membuat reputasi artisnya ini sendiri jadi buruk gitu. Dan menurut aku, kalau buat aku tuh bukan isinya tapi ajakan untuk menjelek-jelekan orang gitu dengan video yang dia edit ataupun, tapi niatnya itu sama, yaitu mengajak kepada ujaran hate speech gitu. Dan menurut aku sudah saatnya kalau memang kita harus kalau memang itu salah ya udah step up aja, menurut aku nggak apa-apa gitu, supaya juga jadi pembelajaran bahwa sosial media itu memang punya dua mata ya, kebaikan dan juga bisa keburukan. Jangan sampai kita mewariskan hal-hal yang buruk sama anak-anak kita. Teh Ocha menegaskan bahwa langkah hukum ini diambil bukan hanya gertak sambal saja di Besti, tapi jadi pengingat keras juga bagi buzzer yang memiliki kebiasaan menyebarkan kabar bohong di media sosial. Tolong yang memang mau mencari viewers, mau mencari likes, mau mencari engagement, ya dicari aja jalan yang lebih baik. Kalau misalnya mau iri ataupun gak suka gitu, kenapa gitu, kan aku juga nggak pernah ganggu mereka juga ya, kenal juga enggak gitu. Cakep aja, semua orang itu akan cakep dengan karakter masing-masingnya gitu ya. Nah, mendingan daripada jelekin orang, kalian ngaca aja yang itu
udah cakep belum gue, kalau gue belum cakep ya at least gitu hatinya lah dicakepin dulu. Karena bagi Teh Ocha, hate speech yang ia terima belakangan ini tak main-main. Selain body shaming yang semakin liar, para haters tersebut juga diduga menyebarkan kebencian terhadap dirinya. Bahkan, ia tak memungkiri sakit hati yang ia alami semenjak komentar-komentar sinis itu dialamatkan kepada dirinya. Jadi nothing personal, tapi karena menurut manajemen aku ini adalah sudah tersistematis, banyak memakai buzzer, banyak memakai akun-akun bodong. Hanya untuk apa? Saya juga nggak tahu ya. Yang membenci saya juga siapa? Nggak tahu. Kalau ditanya sakit hati nggak? Ya sakit hati lah, siapa yang nggak sakit hati dibaca gitu kayak, hah? Emang aku sejelek itu? Gitu kan ada pertanyaan-pertanyaan bukan cuma ke aku tapi ke nama-nama lain yang terkait gitu. Mohon maaf banget ya gitu kalau mereka yang disebutkan nama-namanya itu setidaknya mereka berprestasi, mereka mengukir karya lah. Kalian gitu ya yang ikut-ikutan mengumbar keburukan itu mendingan daripada menjelek-jelekan orang lain, mendingan introspeksi, bikin juga karya, nyari uang, karena nyari uang lebih susah, kita semua kan bekerja. Tak hanya berpengaruh ke reputasi dan karirnya sebagai seorang diva, ternyata hate speech tersebut sempat menyerang mental Teh Ocha nih Besti. Kalau berpengaruh pasti berpengaruh ya, karena bagaimanapun kalau dia ngomongin jelek pasti kita kan gak suka, pasti kepikiran gitu. Aku sampai gini, emang aku sejelek itu ya? Lantas, akankah dengan adanya somasi atau peringatan ini ada momen minta maaf sambil menangis? Ataukah proses hukum akan terus berjalan? Selanjutnya ada informasi terbaru dari Syifa Haju dan Ella Rumi. Setelah melakukan serangkaian prosesi menjelang pernikahan, kini Kepala KUA Kebayoran Lama buka suara terkait rencana pernikahan mereka yang sudah di depan mata nih Besti. Penasaran seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti, kabar bahagia datang dari pasangan El Rumi dan Syifa Haju. Setelah beberapa waktu lalu menggelar acara bridal shower dengan sahabat dan teman terdekat, kini kabar pernikahan mereka semakin mendekati hari H. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kebayoran Lama. Dalam pernyataan resmi Humas Kebayoran Lama, Ahmad Kalabi, Syifa Haju dan El Rumi sudah mengurus surat rekomendasi nikah di tempat domisili Kebayoran Lama. Namun dalam pengurusan berkas tersebut, El Rumi dan Syifa Haju dikuasakan oleh pihak keluarga di Besti. Beberapa hari yang lalu datang utusan pihak keluarga untuk mengurus surat rekomendasi nikah. Sudah kita proses, sudah kita buatkan. Tapi kalau untuk proses kan berarti menikahnya di luar domisili keduanya ya Pak ya, itu prosesnya gimana sih Pak pemberkasannya? Ya, mengajukan persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 2024, mengajukan persyaratan salah satunya mengajukan fotokopi KTP-nya untuk keluarganya, terus pernyataan masih single, kesehatan, akta kelahiran, ijazah. Lalu kita buatkan rekomendasi nikah kalau dia berada di luar Kebayoran Lama. Tak butuh waktu lama, pesta pernikahan Syifa Haju dan El Rumi akan segera digelar. Pasalnya, pihak KUA sudah memastikan bahwa surat permohonan tersebut sudah selesai diproses. Lantas, kapan dan di mana pernikahan Syifa dan El Rumi ini akan digelar? Saya nggak bisa sebut, pokoknya dia mengajukan persyaratan untuk mengajukan rekomendasi nikah. Sesuai dengan peraturan yang ada, kita bantu untuk membuatkan rekomendasi nikah. Wah, makin bikin penasaran saja ya Besti. Semoga semua urusan berjalan dengan baik sampai hari H ya. Amin. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya. So, tetap di Celebrity Fresh.